Donat dari Bang Damai. 3 donat bang. 3 donat. Lagi bang. Tiga. Lagi. Ayo bang, ayo bang, ayo bang. Salto lagi. Salto Dia lagi. salto tuh bang. Ayo bang. Salto lagi. Salto lagi. Ayo bang, dia lagi banyak kelapa sawit bang. Ayo bang. Sampai. 2 donat. Ayo bang, tambah bang. Dia panjat bang. Ayo bang, lagi bang. 3 donat. Lagi. Oke. Spam terus bang. Ayo, oke. Spam terus bang. Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 480. Meski berada di bawah kendali yang ekstrim, ekspresi Kuleskar langsung menunjukkan kepanikannya saat ini. Tangannya gemetar tak terkendali, dan kakinya terus memantul seperti kram. Pria kejam Kiang, yang baru saja menindas wanita di depannya, tiba-tiba berubah menjadi seekor ayam kecil. Abaki melihat rasa malu pemimpinnya, dan dia segera berkata, "Jangan bicara omong kosong. Itu hanya seekor gajah. Beranikah kamu mengatakan bahwa itu dari desa Cenjia? Ada banyak orang yang memiliki gajah. Bukankah suku Perunggu juga punya gajah? Turun dan konfirmasi informasinya. Mengapa menurut saya itu tidak mungkin? Bahkan orang-orang dari desa Cenjia tidak dapat mencapai Gunung Dahei tanpa diketahui penjaga rahasia kami. Bagaimana bisa mereka menemukan Gunung Dahei?" Abaki mengajukan beberapa pertanyaannya sendiri dalam satu tarikan napas. Suara itu seperti peringatan, menyadarkan Kuleskar dan membangunkannya dari kesalahannya. Dia menarik celananya dan dengan cepat kembali ke posisi pemimpinnya. "Ayo, mari kita cari tahu lebih banyak tentang berbagai hal. Aku ingin melihat siapa yang berani datang ke Daheishan kita. Bahkan jika itu orang-orang dari desa Cenjia, kita tidak akan mengecewakan mereka. Ini bukan lagi desa Cenjia. Ini adalah Daheishan, rumah kita, wilayah kita. Tidak apa-apa jika mereka tidak datang. Jika mereka datang, bunuh saja mereka dan balas dendam atas darah orang tua kita yang telah meninggal." Melihat sang pemimpin kembali ke keadaan biasanya, diam-diam Abaki menghela nafas lega. Sejujurnya, ketika dia baru saja mendengar bahwa orang-orang dari desa Cenjia akan datang, Abaki takut Kuleskar akan ketakutan dan dia tidak akan memiliki keinginan untuk melawan. Jika pemimpinnya seperti ini, itu akan terjadi dampak negatif terhadap seluruh suku. Tapi untungnya, Kuleskar tidak terlalu tertahankan. Meskipun Chen Ce dan pasukan Chen Jiacuner telah menjadi iblis dalam dirinya, ketika mereka benar-benar bertemu, reaksi Kuleskar tidak terlalu buruk. "Benar, meski kita tidak mendapatkan banyak keuntungan dalam pertarungan sebelumnya melawan Chen Ce dan yang lainnya, kali ini berbeda. Kali ini dia sebenarnya berani datang ke Gunung Dahei kita. Tempat ini, Gunung Dahei, adalah rumah kita semua orang Kiang. Nenek moyang kita telah tinggal di sini selama beberapa generasi, dan tidak ada tembok tinggi untuk melindungi orang-orang Zhou. Kali ini, kita harus menyelesaikan masalah lama dengan Chen Ce dan yang lainnya." Saat Abaki berbicara, dia melihat sekeliling. Sebagai panglima perang dari suku Kushui, Abaki lebih meyakinkan daripada Kuleskar dalam pertarungan. Dan perkataannya juga membuat Kuleskar percaya diri dan menyuntikkan banyak kekuatan ke dalam dirinya. Kuleskar menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu perlahan tertawa, "Ya, para leluhur sedang memperhatikan kita. Jika saya bertemu orang-orang dari Cenjia di luar, saya mungkin masih ragu, tetapi di sini, di Daheishan, kita tidak terkalahkan." Abu tertawa perlahan. Dia mengambil pisau dan berjalan menuju wanita yang baru saja dia tunggangi. Dia menusuk lehernya dengan pisau, lalu berkata dengan suara lantang, "Benar, ini wilayah kita, ini Daheishan. Hari ini adalah waktu untuk membalas kebencian seluruh klan kita yang dimusnahkan. Ini adalah cara upacara peringatan paling berdarah bagi orang Kiang. Pengorbanan darah adalah cara terbaik untuk merangsang kekuatan tempur mereka sebelum berperang. Namun, dahulu hewanlah yang dijadikan sebagai kurban. Tapi sekarang, mereka menggunakan manusia secara langsung." Kunsan pun langsung membunuh seorang wanita dan menggorok lehernya. Saat wanita tersebut ketakutan dan melawan, dia melumuri darahnya ke seluruh tubuhnya. Meskipun para wanita ini adalah objek kesayangan mereka, ketika dihadapkan pada invasi, mereka tetap menggunakannya sebagai pengorbanan tanpa ragu-ragu. "Hahaha, aku merasa seluruh tubuhku penuh dengan kekuatan. Ini seharusnya menjadi kekuatan tertinggi yang diberikan kepadaku oleh leluhurku.
Kali ini, orang-orang Zhou itu berani datang ke rumah kita, lalu kita akan mencabik-cabik mereka. Ya, wilayah kita, Daheishan kita, tempat nenek moyang kita tinggal selama beberapa generasi, ini bukanlah tempat di mana orang-orang Dazu yang pengecut itu bisa menginjakan kaki. Sekarang, saatnya membuat mereka membayar harganya, biar mereka mengetahui bahwa kita orang Qiang luar biasa. Abu, Kunsan, dan Abaki semuanya berteriak keras, bahkan tertawa. Mereka memberanikan diri dengan cara ini, bahkan memukuli dada mereka sendiri. Entah mereka harus mengatakannya atau tidak, pendekatan ini benar-benar memberi mereka keberanian yang besar. Kuleskar yang awalnya sedikit takut akhirnya terangsang, dan dia tertawa terbahak-bahak. Saya merasakannya, saya juga merasakannya, saya merasakan nenek moyang berbisik di telinga saya, mereka menyuruh saya untuk tidak takut, ini adalah wilayah orang Qiang kita, tanah generasi kita, di sini, kita tidak terkalahkan, orang Dazu. Hanya domba berkaki dua, hahaha, sampaikan perintah dan minta semua orang mengambil senjata dan ikut dengan saya. Saya ingin domba berkaki dua itu merasa putus asa. Saya ingin mereka mengerti dengan jelas pemilik dari negeri ini. Bunuh, bunuh, bunuh. Abaki memimpin dengan meneriakkan suara pembunuhan. Abu Kunsan dan yang lainnya mengikuti dari dekat dan berteriak, dan orang-orang Qiang yang dengan cepat berkumpul dari segala arah mulai mendidih dengan darah. Ya, ini Daheishan, dan disinilah orang Qiang berkumpul. Tidak ada orang Zhou yang berani datang ke sini. Meskipun saya tidak tahu bagaimana orang-orang Zhou itu datang ke sini hari ini, jika mereka berani datang ke sini, mereka tidak boleh kembali. Jika Anda masih takut dengan orang Zhou di tanah suci seperti Daheishan, lalu masih bisakah Anda disebut sebagai orang Qiang? Antusiasme ribuan orang Qiang langsung bangkit, dan mereka bahkan mulai mengucapkan kata-kata besar. Saya tidak tahu dari mana asal orang-orang Dazu dengan begitu bodohnya. Beraninya mereka datang ke Daheishan kita untuk menimbulkan masalah. Seharusnya itu orang dari desa Chenjia itu, kan? Hei, Chen Jiachun, Chen Ce, mungkinkah dia? Bukankah dia sangat kuat? Bukankah kamu pernah dikalahkan oleh mereka beberapa kali sebelumnya? Iya, benar, tapi terus kenapa? Sebelumnya kita gagal, hanya saja masyarakat desa Chenjia menggunakan tembok kotanya untuk menghalangi kita. Sekarang mereka berani datang ke sini tanpa tembok kota untuk melindungi mereka. Benar, benar. Kuharap itu Chen Ce dan para bajingan dari desa Chenjia itu, sehingga kita bisa membalas dendam. Chen Ce? Itu pasti Chen Ce. Di antara penduduk Dazu, hanya Chen Ce yang memiliki kemampuan seperti itu dan berani datang ke Daheishan. Bagus sekali. Dendam lama dan baru bisa dibalas bersama. Pemimpin telah memerintahkan siapapun yang menangkap Chen Ce hidup-hidup akan diberi hadiah 100 wanita. Di bawah hadiah besar, orang-orang Qiang ini mulai menjadi lebih berani. Mereka melolong dan mengikuti Kuleskar untuk membunuh. Pada saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan matahari terbenam tergantung di cakrawala, yang akan membawa kegelapan ke dunia, tetapi orang-orang Qiang bahkan lebih bahagia, karena dalam kegelapan, mereka lebih yakin akan hal itu, membunuh orang-orang Zhou ini. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini adalah matahari terbenam terakhir yang mereka lihat. Bab 481. Di puncak gunung lain yang berjarak sekitar 10 km dari Gunung Dahei, masyarakat Qiang di sini biasa menyebutnya Gunung Erei. Ini adalah tempat berkumpulnya suku tembaga atau suku perunggu, salah satu suku paling besar dari 4 suku Qiang. Dibandingkan dengan suku roh, suku darah, dan suku penyihir Wu, suku tembaga di Gunung Erei memiliki satu keahlian lagi, yaitu pandai melebur besi. Meski hanya mencium perunggu, mereka juga merupakan suku terkaya di antara 4 suku Qiang. Berbagai peralatan yang mereka hasilkan biasanya dapat ditukar dengan cukup makanan dan wanita dari 3 klan lainnya. Oleh karena itu, saat ini ketiga suku besar telah turun dari gunung dan mulai memecah belah dunia. Namun, suku tembaga masih belum turun dari Gunung Erei. Hal ini karena mereka mandiri dan berbeda dengan ketiga suku tersebut, mereka tidak mempunyai kecenderungan yang kuat untuk menjarah. Namun, hal ini hanya bersifat relatif. Meskipun suku tembaga pandai membuat berbagai perkakas, yang paling banyak mereka buat adalah barang perunggu, dan kekerasan serta daya tahan barang perunggu tidak bisa dibandingkan dengan baja. Suku tembaga memiliki barang besi yang direbut kembali oleh ketiga suku lainnya dari pegunungan. Ini juga menimbulkan perasaan krisis yang luar biasa di antara mereka.
Terlebih lagi, ketiga suku tersebut telah mencapai kesuksesan yang begitu besar di kaki gunung tersebut. Belum lagi ketiga suku tersebut, bahkan pemimpin laki-laki suku kecil, Kuleskar telah kembali ke rumah dengan membawa muatan penuh barang dari dinasti Zhou Agung. Orang-orang dari suku Tembaga merasa iri. Selain itu, masyarakat suku penyihir Wu telah mengirimkan 6 atau 7 gelombang pelobi secara berturut-turut untuk membujuk suku Tembaga agar turun gunung bersama-sama. Perselisihan dan kepentingan antara 4 suku besar di masa lalu tidak ada artinya dibandingkan dengan kue enak yang besar dinasti Zhou. Sebagai perbandingan, tidak ada gunanya disebutkan. Oleh karena itu, Gui Qing, Raja Perunggu dari klan Perunggu atau suku Tembaga, setelah berdiskusi berulang kali dengan tetua mereka Tonggu, akhirnya menyetujui undangan dari 3 klan besar dan mengorganisir 15.000 orang kuat untuk bersiap turun gunung untuk bergabung dalam pertempuran. Seperti 3 suku lainnya, suku terakhir yang tersisa adalah suku tua dan suku lemah. Gui Qing setuju untuk membawa mereka turun gunung setelah mereka memiliki wilayah seperti Kabupaten Budong seperti suku penyihir Wuchu. Hari ini adalah hari ketika mereka semua berada di kaki gunung. Sebuah tim besar yang terdiri dari 15.000 orang mulai berangkat pada siang hari, dan mereka tiba di dekat Gunung Dahei hanya ketika waktunya tiba. Gunung Dahei merupakan tanah suci di hati seluruh masyarakat Qiang, bahkan masyarakat Tembaga pun juga menghormati Gunung Dahei. Mereka sebenarnya tidak harus ke sini saat keluar gunung, melainkan sengaja berputar-putar dan datang ke sini hanya untuk melakukan ritual ibadah merek. Melalui jalan memutar inilah mereka mengetahui keberadaan Chen Ce dan kelompoknya. Apakah orang-orang itu orang Zhou yang legendaris? Ini pertama kalinya saya melihat domba berkaki 2 yang hidup di hutan pegunungan. Ada banyak orang dari suku Tembaga. Pedang pendek yang terbuat dari perunggu tidak memiliki niat membunuh sebanyak 3 suku-suku Qiang lainnya, namun bagi masyarakat Dazu, mereka tetap menganggapnya seperti domba berkaki 2. Seolah-olah orang-orang Dazu yang sibuk di seberangnya bukanlah manusia, melainkan domba yang berjalan. Nama Raja Tembaga itu adalah Gui Qing, ia bertato dan memiliki kepala botak besar yang dipenuhi tato. Tato di punggung dan dadanya bergambar hantu ganas berwajah hijau dan bertaring cakar, dan mereka masih mengunyah di mulutnya. Membuat orang merasa kedinginan. Gui Qing tingginya lebih dari 1,9 meter dan sangat kekar. Dia adalah pria standar Qiang. Senjatanya adalah palu segi 8 perunggu, yang beratnya 98 kg dengan kekuatan besar. Senjata jenis ini tidak lagi membutuhkan keahlian, ia cukup mengalahkan 10 musuh dengan 1 kekuatan. Di pegunungan dan hutan, tidak peduli apakah itu harimau, macan tutul, beruang, atau babi, tidak ada yang bisa mengalahkan palu perunggu hantu. Biasanya jika dipukul dengan palu tembaga, separuh kepala lawan akan rata. Tentu saja, Gui Qing juga terluka. Dia benar-benar Raja Perunggu. Dia adalah penguasa nomor 1 dari seluruh klan Perunggu. Seluruh klan Perunggu sepenuhnya diyakinkan olehnya. Palu tembaga seberat 100 kg ini sangat mengesankan saat diangkat. Tonggu, tetua suku Perunggu, adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih yang mencapai perutnya. Meskipun janggutnya putih, dia sangat energik. Hal ini tentu saja karena masyarakat suku Perunggu pandai memurnikan senjata, dan Tonggu, ketua-tetua suku Perunggu, juga ahli dalam pelatihan senjata. Semakin sering dia mengayunkan palu setiap hari, semakin kuat pula ototnya secara alami. Pada saat ini, Gui Qing, Tonggu dan sekelompok pejabat senior klan Tong diam-diam memperhatikan sekelompok orang Zhou sibuk di hutan pegunungan 2 km jauhnya. Dari sudut pandang mereka, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa mereka, orang-orang Zhou, sebenarnya sedang menebang pohon. Mereka menebang ruang terbuka yang luas dan panjang, memisahkan kedua hutan tersebut. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka ingin menebang semua pohon di Gunung Dahei kita? Gui Qing memandang orang-orang Dazu dengan mengejek. Sekarang mereka akan turun gunung untuk menduduki wilayah tersebut, dan mereka akan bertarung dengan domba berkaki 2 Dazu ini. Sekarang mereka telah menemukan ratusan orang Dazu di sini, di depan muka mereka. Lalu berapa masa hidup mereka untuk menebang semua pohon di Gunung Dahei? Kita telah tinggal di sini selama beberapa generasi, dan jumlah pohon di sini tidak pernah berkurang. Namun, bagaimana orang Zhou ini bisa sampai di sini? Menurut laporan, sejauh yang saya tahu, ada penjaga tersembunyi yang ditempatkan oleh Kuleskar dan lainnya di sepanjang rute menuju gunung. Agak aneh kalau Kuleskar tidak tahu jika mereka akan datang. Tonggu, tetua suku Perunggu,
mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam sambil mengelus janggut putihnya. Gui King, sebaliknya, menyeringai galak. Terserahlah, karena mereka telah masuk ke sini dan Kuleskar tidak bereaksi sama sekali, maka mereka harus menjadi mangsa kita. Teman-teman, bergembiralah, biarkan aku menangkap domba berkaki dua, dan jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Setelah menangkap mereka nanti, saya akan mengorbankan 100 kepala berkaki dua kepada Daheishan, berdoa memohon berkah dari leluhur dan dewa sukses besar. Ya, para pemuda dari suku perunggu semuanya menjawab dengan suara rendah. Mereka mengeluarkan senjata mereka satu demi satu, dan kemudian dengan penuh semangat menunggu perintah Raja Perunggu mereka. Para pemuda dari suku perunggu ini penuh dengan ekspektasi. Mereka tahu tentang domba berkaki dua Zhou besar dan sudah memakannya dalam jumlah banyak. Namun, 3 suku lainnya biasanya menukar daging dengan itu untuk membunuh beberapa domba besar setiap minggu. Memang ada beberapa dari domba berkaki dua yang diberikan kepada mereka setelah dipelihara lama sehingga membuat mereka merasa basi, tapi sekarang domba berkaki dua yang lincah ini terlihat berbeda pada pandangan pertama. Mereka semua tidak sabar untuk mencobanya. Betapa nikmatnya cita rasa segar domba berkaki dua ini. Namun, sebelum Raja Perunggu Gui King memberi perintah untuk menyerang, dia melihat orang-orang Zhou telah membersihkan area yang luas, dan kemudian sebagian besar dari mereka mulai mundur, hanya menyisakan beberapa orang, membawa sebuah tong kayu besar berdiri di beberapa tempat tertentu. Semua tempat ini diukur, dengan jarak setiap orang 20 atau 30 meter dan lebarnya mencapai ratusan meter. Apa yang mereka lakukan? Gui King bertanya dengan bingung. Entahlah, apakah ini semacam ritual? Tonggu mengelus janggut putihnya, tidak menganggapnya serius. Tiba-tiba, dari arah lain di Daheishan, salam merah terbang ke langit, menyeret ekornya yang panjang dan diiringi peluit yang tajam. Runtuh. Dengan suara keras, kembang api itu meledak di udara, meledak menjadi cahaya yang cemerlang. Saat ini, semua orang di Daheishan melihatnya. Bab 482. Apa itu? Kelihatannya sangat indah. Ya, indah sekali. Ini pertama kalinya aku melihat yang seperti ini. Arah itu sepertinya adalah mulut unta putih. Mungkinkah Kuleskar dan yang lainnya yang melakukannya? Orang-orang dari klan Tong mulai berbicara. Di era ini, belum lagi orang-orang biadab seperti mereka di pegunungan dalam dan hutan tua, bahkan orang-orang dinasti Zhou pun belum pernah melihat kembang api. Kecemerlangan dan formasi seperti ini benar-benar membuat mereka merasa sangat terkejut dan terkejut. Tentu saja, orang-orang yang dipimpin oleh Kuleskar yang turun dari Gunung Dahei juga melihat kembang api ini. Apa yang terjadi? Apa ini? Kegelisahan di hati Kuleskar kembali muncul. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun justru karena tidak memahaminya, Kuleskar merasakan ledakan kegelisahan dan ketakutan. Sama seperti Chen Che, dia juga tidak bisa memahaminya. Itu sebabnya Kuleskar sangat takut pada Chen Che, seperti tikus melihat kucing. Anggota suku Kuleskar yang sedang bergegas menuruni gunung segera berhenti. Tapi tidak semua orang sepeka Kuleskar, jadi Abu mengayunkan pisau panjangnya dengan tidak puas. Apapun dia, ayo kita buru-buru turun gunung dan merebut mereka. Sekarang orang Zhou ini, siapapun yang berani datang ke sini ada di sini untuk memberi kita hadiah. Hahaha, saya Abu, akan menerima hadiah ini. Setelah mengatakan ini, Abu tertawa terbahak-bahak. Kunsanlah yang berpikiran sama dengannya. Tuan pemimpin, mengapa Anda tidak duduk saja di pegunungan dan biarkan kami memimpin orang-orang di sana untuk berperang? Pedangku sudah lama haus. Mereka sudah lama ingin meminum darah domba Dazu yang berkaki dua. Kami tidak sabar menunggu. Ini mendesak, Tuan, tolong beri perintah dan biarkan kami menagihnya. Benar, pemimpin, silakan, mengapa kamu masih ragu-ragu? Kita sudah familiar sekali dengan mulut unta putih. Kita hanya perlu buru-buru turun untuk menakut-nakuti domba berkaki dua itu hingga pingsan, hahaha. Semua orang mulai berbual. Meski hati Kuleskar masih sangat gelisah, seperti kata pepatah, jika anak panah ada di tali, maka harus ditembakkan. Setelah ragu-ragu sejenak, Kuleskar masih menjawab dengan lantang, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Sungguh hebat, bagaimana saya, pemimpin, bisa mentolerir kamu untuk datang mencicipi lebih dulu. Semua saudara, bersainglah denganku. Pada akhirnya, dia memilih untuk memimpin pasukan. Ribuan dari mereka menyerbu ke arah mulut unta putih seperti arus deras yang mengalir.
Semakin dekat, mereka sudah bisa melihat sosok orang-orang Zhou yang tersebar di balik hutan. Namun, pada saat ini, api yang tiba-tiba meledak ke langit di dalam hutan juga terlihat. Baituoko adalah tempat di mana Chen Ce dan yang lainnya berada. Ini adalah tempat yang paling sering dikunjungi orang Qiang, tapi setelah hari ini, semua ini akan menjadi sejarah. Ember bensin dituangkan secara merata ke dalam hutan. Setelah semua personel dievakuasi dengan selamat, sinyal suar diluncurkan ke langit. Setelah menunggu 100 napas, sebuah roket ditembakkan jauh ke dalam hutan. Bukan hanya di Baituoko yang melakukan ini, ada total 6 ekspor Qiang di Daheishan, dan semuanya mendapat perlakuan yang sama. Oleh karena itu, ketika nyala api membubung dari Baituoko, 6 tempat lainnya juga ikut membesar dengan nyala api yang mencapai langit. Kalau terjadi kebakaran hutan, sama sekali tidak masuk akal. Jangan bilang pohonnya basah sedang terbakar, dan resin di pepohonan juga akan mendukung efek pembakaran. Tentu saja itu hanya kebakaran hutan biasa, apalagi saat ini Chen Ce lah yang melakukan pembakaran hutan secara besar-besaran, dengan disiplin dan teratur. Untuk pertama kalinya, cairan bensin menunjukkan kekuatannya di dunia ini. Itu hanyalah percikan api yang menyulutnya, dan kemudian pecah ke permukaan. Hanya membutuhkan waktu sekitar 10 detik dari api kecil awal hingga menyebar dengan cepat ke seluruh area hutan pegunungan. Api yang berkobar tiba-tiba muncul di area penyalaan beberapa ratus meter, dan api itu langsung menyulut hutan. Baik itu dahan atau dedaunan yang mati, atau pepohonan yang rimbun dan rapuh, semuanya tersulut, terutama yang jaraknya puluhan meter pohon-pohon raksasa primitif yang tinggi mulai terbakar dengan cepat dari bawah hingga atas pohon. Dalam beberapa menit, seluruh pohon telah berubah menjadi pohon raksasa menyala berwarna merah dan berapi-api. Melihat mahakarya di depannya, Chen Ce merasa sedikit takut. Meski ini disutradarai oleh dia sendiri, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat saat dia benar-benar menontonnya secara langsung. Sangat mengejutkan. Sepertinya ini adalah penghormatan yang sangat indah, yang akan didedikasikan untuk kelompok orang Qiang yang bodoh ini. Semuanya, mundur ke tempat yang aman. Chen Ce memberi perintah, dan semua orang mulai mundur. Api yang membumbung membawa pengalaman berbeda ke seluruh hutan pegunungan Daheishan. Pancaran api meluas dengan cepat, dan area isolasi yang ditebang oleh Chen Ce dan yang lainnya memainkan peran besar. Api menyebar dengan cepat menuju Gunung Dahei. Panas yang sangat besar meningkat di kaki gunung. Meningkatnya suhu dan uap air yang menguap tiba-tiba meningkatkan laju aliran udara. Angin bertiup kencang, dan angin meningkatkan api, membawa kekuatan yang lebih besar pada api gunung yang mengerikan ini. Hanya dengan melihatnya, Chen Ce tahu bahwa api tidak ada harapan untuk dipadamkan. Apalagi oleh orang-orang Qiang ini, bahkan 100 pesawat pemadam kebakaran yang begitu kuat di generasi selanjutnya tidak dapat memadamkannya, ada terlalu banyak titik api, dan seluruh gunung Dahei segera dikepung. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan orang-orang Qiang di dalam ketika mereka melihat api yang membumbung tinggi. Setelah mundur ke area aman, Chen Ce menyesal tidak bisa melihat pergerakan orang-orang Qiang itu. Yang tidak dia ketahui adalah saat ini, Kuleskar dan orang lain yang bergegas ke mulut unta putih tampak seperti ibu mereka telah meninggal, dan wajah mereka berubah seburuk mungkin. Sekelompok orang Qiang yang tadinya bersemangat sekarang berhenti berbicara tanpa Kuleskar. Melihat api yang membumbung ke langit dan asap yang mengepul, semua orang merasakan ketakutan akan hari kiamat. Kaki Kuleskar mulai melunak, dan dia akhirnya memastikan apa yang menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Di antara orang Qiang, tidak banyak orang pintar, kebanyakan dari mereka adalah idiot dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik. Tapi Kuleskar jelas merupakan orang terpintar di antara orang-orang Qiang. Dia dengan jelas menyadari bahwa kebakaran gunung yang begitu luas dan besar pasti sengaja disebabkan oleh seseorang. Tujuan pihak lain adalah untuk membakar mereka semua sampai mati. Memikirkan hal ini, gelombang udara dingin naik dari telapak kaki, menenggelamkan Kuleskar. Dia terhuyung-huyung berlutut dan memegangi pahanya yang kesakitan. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah mereka setan? Beraninya mereka membakar Daheishan. Beraninya mereka. Abaki membuka mulutnya, tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia merasa tenggorokannya seperti dikeringkan oleh api pada detik ini, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara.
Mereka tidak pernah membayangkan hal-hal akan menjadi seperti ini. Ketika Chen Ce memimpin orang-orang Zhou untuk membunuh mereka, mereka tidak menyadari keseriusan masalah ini. Mereka mengira mereka bisa bertarung sengit dengan domba berkaki dua yang pengecut itu, dan kemudian membayarnya dengan senang hati tubuh orang-orang Zhou yang hebat itu. Namun siapa sangka mereka justru akan membakar gunung tersebut. Ini adalah gunung suci masyarakat Qiang. Brengsek, bajingan, Chen Ce, aku ingin melawanmu. Kamu benar-benar berani membakar gunung suci kami. Aku akan memotong kalian semua satu per satu. Abu melambaikan pisau panjangnya dan tidak berdaya di sana. Saat ini, dia mungkin satu-satunya yang masih memiliki kekuatan untuk mengutuk. Sebagian besar orang Qiang telah jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Nyala api yang setinggi langit dan panas yang mengerikan telah membuat setiap orang Qiang merasakan betapa dahsyatnya bencana yang mirip dengan bencana alam ini. Bersambung.